Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto rupanya telah benar-benar habis kesabaran respon tingkah laku para petinggi Uni Eropa yang sampai saat ini masih saja menekan Indonesia untuk mengikuti berbagai kemauannya. Terbaru teman-teman, pemerintah Uni Eropa menginginkan Indonesia untuk kembali membuka ekspor impor raw material dari Indonesia untuk bisa mendapatkan nikel, bauksit, dan tembaga murah dari Indonesia. Ini tentu tidak disukai oleh Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo menekankan dirinya benar-benar sangat marah karena dipikir dia akan mengikuti berbagai keinginan Eropa. Ya teman-teman, ini Eropa menganggap Indonesia ini sama seperti Indonesia tempo dulu. Bisa saja menjadi bulan-bulanan negara lain kalau misalnya kita lemah. Kalau misalnya TNI kita tidak diperkuat, alutsista kita tidak diperkuat, kita bisa saja merasakan hal yang sama mungkin seperti negara-negara di belahan dunia lain seperti Gaza. Kenapa? Saya bukan menakut-nakuti. Kalau kita melihat Indonesia itu negara yang kaya akan kekayaan bahari, kaya akan kekayaan pertambangan, ya perkebunan, kita sangat kaya. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh negara besar, seluruh negara maju dunia yang mulai kehabisan sumber daya alam. Sedangkan di Indonesia kekayaan alam itu sangat melimpah sampai bangsa Indonesia sendiri pusing bagaimana bisa mengelolanya. Jadi bukan tidak mungkin saat sumber daya alam dunia ini makin menipis, Indonesia bakal menjadi salah satu negara yang diinvasi banyak negara untuk diambil harta kekayaannya. Jadi Indonesia benar-benar harus memperkuat pertahanannya. Indonesia harus bisa mempertahankan sumber daya alamnya, bisa mengelola kekayaan alamnya secara mandiri tanpa campur tangan bangsa barat. Alhamdulillah teman-teman, sejak era Pak Jokowi dan kini dilanjutkan oleh Pak Prabowo, Indonesia kini telah berubah menjadi satu bangsa mandiri, satu bangsa berani untuk mengambil langkah jauh untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama menyaksikan konferensi pers terkait desakan-desakan Uni Eropa yang mendesak Indonesia untuk tunduk dan mengikuti berbagai kemauan bangsa Eropa. Tanpa panjang lebar lagi teman-teman, kita bakal langsung saja simak pernyataan lengkap Pak Prabowo terkait tekanan dan desakan Uni Eropa untuk Indonesia. Yuk simak video selengkapnya. Kita jangan termakan ya suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin. Negara Indonesia tidak mampu. Orang Indonesia tidak bisa manage. Pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua. Kita nggak mampu bikin apa-apa. Itu adalah inferiority complex. Itu adalah minderwaardigheids complex yang dicuci otak kita oleh Belanda dan negara barat. Maaf saya harus bicara itu. Saya tidak anti asing. Saya dibesarkan di barat. Saya kagum sama barat. Hanya barat sering hanya mikir barat sendiri. Iya. Ya kan? Waktu saya ditanya orang-orang Eropa ya, duta besar Eropa itu, what do you think of Europe? Oh, we love Europe. The problem is Europe sometimes do not love us. Iya kan? Kita hormat sama mereka, kita terima mereka. Iya. Mas Marah, kita berapa puluh tahun kita izinkan Mercedes, BMW, Volkswagen, produk-produk mereka kita boleh kamu jual di kita. Kita mau jual kelapa sawit, nggak boleh. Sekarang mereka persoalkan kopi kita, teh kita. Iya. Aduh, bagaimana, ya kan? Habis itu dia bilang nggak bisa karena kamu merusak hutan untuk lingkungan. Iya kan? Tanam kopimu, kau rusak hutan. Saya bilang ke mereka, yang suruh kita tanam kopi teh, kalian. Londo-londo datang ke kita, ya kan? Suruh tanam kopi, tanam teh, tanam ini semua. Suruh kita rusak hutan kita. Sekarang dia tanya, nggak boleh. Aduh, come on, ya kan? Yang sedih lagi apa ya? Jepang. Berapa puluh tahun
kita izinkan Toyota, Suzuki, Daihatsu, apa itu? Daihatsu, semua boleh jual kita. Mitsubishi. Kita mau jual pisang. Pisang. Mas marah? Nggak boleh. Pisang tapi sekarang. Jadi, waktu saya ditanya, oh what about free trade? Ya kan, duta besar juga. Free trade. Ya, Anda sekarang larang. Nikel nggak boleh. Free trade. Saya bilang, yes. We agree, we want free trade. But we want fair trade. Iya. Kita minta yang adil dong. You boleh jual produk kamu yang mahal-mahal. Saya mau jual pisang nggak boleh. Saya bilang Indonesia ini 280 juta. Kita bukan anak kecil lagi, ya kan? Masa kita suruh jual bahan baku kita murah-murah, ya kan? Kemudian boksit kita suruh jual gelondongan, jadi aluminium, jadi mobil, jadi pesawat terbang, jadi televisi. Kita beli ke sini. Bayarnya 40 kali. Enggak. Sekarang bikin pabrik di Indonesia. Kita butuh lapangan kerja. Anak-anak kita punya hak untuk hidup layak. Kita tidak mau jadi bangsa UMR terus. Saya kira itu yang jawab saya. Jadi kita optimis. Masa depan kita gemilang untuk anak-anak kita dan ya kan? Mudah-mudahan kita bisa masih ada melihat Indonesia seperti itu. Ya, teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap Pak Prabowo yang mengaku sangat kesal karena Uni Eropa ini selalu menekan Indonesia untuk mengikuti semua kemauannya. Bahkan tadi Pak Prabowo menjawab momen ketika dirinya dicerca oleh berbagai duta besar negara asing, salah satunya oleh Jepang dan juga oleh Eropa, yang mengatakan, yang menyinggung terkait fair trade. Di mana duta besar itu menyinggung soal free trade. Dan di sini Pak Prabowo jawabannya sangat cerdas, di mana Pak Prabowo menjawab, ya kami menerima free trade, tapi yang kami inginkan adalah fair trade. Untuk apa perdagangan bebas kalau malah merugikan Indonesia? Untuk apa kita berdagang kalau malah ujung-ujungnya kita yang rugi? Kita jual bauksit, kita jual nikel, kita jual emas, jual besi, jual baja, gelondongan. Dan nanti kita jual ke luar negeri, diproses di pabrik-pabrik di luar negeri, di Eropa, di Jepang. Setelah jadi televisi, jadi kendaraan, diekspor ke Indonesia ya dengan harga 40 kali lipat lebih mahal. Jadi kata Pak Prabowo, stop. Bikin pabrik di Indonesia, diproses di Indonesia, mau itu setengah jadi, mau itu barang jadi, baru boleh diekspor ke luar negeri. Dan pola pikir seperti ini baru ada di era Pak Jokowi. Keberaniannya baru ada di era Pak Jokowi. Jadi memang teman-teman, langkah Indonesia 5 tahun ke depan bakal makin sulit. Kita bakal makin mendapatkan tekanan luar biasa. Dan mungkin saja nih teman-teman, Indonesia bakal dimusuhi oleh negara-negara barat. Indonesia bukan tidak mungkin teman-teman bakal merasakan hal yang sama seperti negara-negara saat ini yang kena invasi. Ya, ini bukan saya menakut-nakuti teman-teman, tapi karena Indonesia ini punya kekayaan yang sangat luar biasa. Indonesia punya kekayaan hayati, kekayaan bahari, kekayaan pertambangan. Itu membuat negara-negara lain ingin merebut Indonesia, ingin merebut semua harta kekayaan Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin kalau misalnya sumber daya alam di dunia ini makin sedikit, Indonesia bakal diinvasi oleh negara-negara asing. Itu sudah hukum alam, di mana teman-teman yang kuat nanti bakal menindas yang lemah. Jadi Indonesia harus kuat, pilihannya hanya ada satu, Indonesia harus kuat, Indonesia harus bisa mempertahankan NKRI, mempertahankan hasil kekayaan alamnya, bisa mengolahnya secara mandiri tanpa campur tangan barat. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Nantikan upload video menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.